semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita dipertemukan di momen acara tutup tahun. Ini satu kesempatan dan merupakan satu anugerah yang luar biasa yang dipercayakan oleh Tuhan bagi saya untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang pertama hingga tahun 2021. Dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan teruji mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka, sebagai peringatan mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka. Memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran. Demikian yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan di akhir penghujung tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita
masuki adalah kesiapan untuk menikmati berkat. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesiapan untuk menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kristus, setiap penghujung tahun, akhir tahun, seringkali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tidak terasa. Waktu begitu berjalan cepat. Kita baru kemarin memikirkan tentang COVID, tiba-tiba kita sudah lagi. Beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2021. Ada begitu banyak orang di luar sana Bapak Ibu yang mencoba untuk mulai mencari tahu apa-apa saja yang akan terjadi di tahun 2021. Sehingga ada begitu banyak orang yang datang kepada para peramal. Ada begitu orang Bapak Ibu mencari tahu. Untuk mencari tahu apa gerangan yang akan terjadi di tahun 2021. Segala sesuatu yang mereka lakukan, tiada lain dan tiada bukan, adalah untuk mencari yang namanya kepuasan yang berlimpah-limpah. Baik itu secara batinia, jasmania, dan secara rohani. Coba untuk cari Bapak Ibu. Untuk apa? Mulai mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi tidak bagi kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita tidak harus datang kepada peramal. Kita tidak harus datang kepada orang pintar. Kita tidak harus datang kepada orang-orang yang dalam tanda kutip. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 merupakan tahun di mana kita bersama-sama mengalami yang namanya, yang kita alami karena krisis yang kita hadapi oleh sebab COVID-19. Ini membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati berkat demi berkat yang disiapkan oleh Tuhan. Buktinya malam hari ini kita sama-sama masih bisa beribadah secara online, menikmati kasih anugerah Tuhan. Meninggalkan tahun 2020, ada banyak suka dan duka, ada banyak kesenangan, tetapi juga ada banyak kedukaan, ada banyak air mata sukacita, ada banyak kegagalan, tetapi juga ada banyak keberhasilan. Biarlah kiranya itu menjadi kenangan di tahun 2020. Jangan kita tersandra lagi oleh tahun 2020. Kan kita tanggalkan untuk memasuki tahun baru 2021. Kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu tantangan yang mungkin disebabkan karena diri kita yang mungkin hidup apa adanya, hidup mengikuti pola-pola duniawi, sehingga kita tidak menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Maka sebelum tahun ini berakhir, ini merupakan wujud refleksi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memperbaiki, untuk membenahi kehidupan kita untuk menjadi lebih baik di tahun-tahun yang akan datang secara kul. Sesuai dengan tema kita adalah kepuasan yang berlimpah-limpah. Maka pada malam hari ini pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa menikmati kepuasan hidup yang berlimpah-limpah di tahun 2021, di tengah-tengah COVID-19, krisis yang terjadi yang akan diakibatkan oleh masih akan terjadi di tahun 2021. Bagaimana kita bisa menikmati kepuasan hidup yang berlimpah-limpah? Dari bagian firman Tuhan ini kita akan melihat poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dari bacaan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Kitab ini ditulis kepada bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda telah menikmati begitu banyak berkat Tuhan. Mereka telah menikmati begitu banyak pemeliharaan Tuhan. Kejayaan, keberhasilan, kesuksesan yang begitu luar biasa Tuhan anugerahkan bagi pada Tuhan. Mereka menyimpang dari yang namanya Tuhan. Mereka menyimpan dari ajaran Tuhan. Mereka menyimpan dari perintah-perintah Tuhan. Mereka menyimpan dari yang namanya hukum-hukum Tuhan. Sehingga mereka mengalami yang namanya krisis. Yang limpah-limpah di tengah-tengah krisis yang hari ini terjadi. Poin yang pertama yang kita harus miliki di dalam menyongsong tahun 2021 adalah menanggalkan dosa. Menanggalkan dosa. Atau menjauhi yang namanya dosa. Rahasia
bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang berlimpah-limpah menurut bagian firman Tuhan adalah menanggalkan dosa kita. Dosa yang kita lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Dosa yang kita lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar lewat sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Kita harus tanggalkan itu semua. Kalau kita mau menikmati kepuasan bersatu. Dosa adalah merupakan penghambat. Dosa adalah merupakan penghalang. Sehingga kita tidak menikmati berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa Israel, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Di sana kita melihat bagaimana mereka melakukan begitu banyak dosa, pelanggaran, pemberontakan kepada Tuhan. Mereka diberkati Bapak Ibu. Jadi ada 3 dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda sehingga mereka tidak mengalami yang namanya itu. Di dalam ayat yang pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah. Jadi Bapak Kristus, kita tahu bahwa perjalanan hidup bangsa Israel, dia dituntun oleh Tuhan, dia diperbudak di Mesir selama 400 lebih tahun. 430 tahun. Tetapi tangan Tuhan yang begitu perkasa memanggil keluar mereka dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Dengan tujuan adalah apa? Supaya mereka hanya berfokus kepada Tuhan. Untuk menikmati janji-janji yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Baik Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka, mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Secara berlimpah-limpah. Mereka justru menyimpang dari Tuhan. Mereka berpaling dari Tuhan. Mereka melakukan dosa penyembahan berhala. Mereka mengikuti Allah-Allah asing yang lain. Mereka sudah tidak mempedulikan Allah. Allah yang pernah membebaskan mereka. Allah yang pernah menjagai mereka. Allah yang pernah memelihara hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian di penghujung tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Supaya kita bisa mendapatkan kepuasan yang berlimpah-limpah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau agar kita menjauhkan yang namanya dosa. Dosa lain saudara sekalian. Sehingga kita tidak menikmati berkat Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu dosa yang pertama yang dilakukan. Dosa yang kedua Bapak Ibu, karena apa? Bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Mereka melihat tanda mujizat, mereka melihat tanda heran, mereka melihat kehidupan mereka hari lepas hari. Tetapi Bapak Ibu tahu apa yang mereka lakukan? Mereka berpaling dari Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka. Mereka lebih mengandalkan pengalaman mereka. Mereka lebih mengandalkan IQ mereka. Mereka lebih mengandalkan orang-orang, bahkan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Dan mereka mengabaikan Tuhan. Baca Bapak Ibu. Doa yang ketiga dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini dosa hati mereka. Di dalam kehidupan mereka kan hati mereka jauh dari Tuhan. Dalam melakukan ritual keagamaan, mereka seolah-olah dekat dengan Tuhan. Di dalam melakukan ritual-ritual keagamaan mereka lakukan secara jasmania, tetapi secara rohani memakai Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Tapi ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah yang mengatakan bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi kalau kita mau melihat keberhasilan 2021, tidak ada cara lain selain kita mulai mengevaluasi diri. Kita mau bertobat, kita mau insaf, kita mau tanggalkan semua hal yang selama ini menghambat kita di tahun 2020 sehingga kita belum menikmati setiap berkat Tuhan, janji Tuhan. Sebelum tahun 2021 kita sambut. Kita mau mengevaluasi diri, kita mau tanggalkan semua penghalang-penghalang. Dosa kita terhadap istri kita. Dosa kita terhadap sesama kita, dosa kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan lebih dari itu dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Kalau itu ada di dalam kehidupan ini, dosa karena kita marah, dosa karena apa kita sombong, kita angkuh, dosa karena melakukan kebenaran, dosa karena apa kita tidak menggunakan waktu dengan baik, dosa karena apa kita melakukan begitu banyak korupsi, baik korupsi
uang, waktu, tenaga, pikiran yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita yang harusnya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita hanya gunakan untuk mempermuliakan diri kita. Ini yang dilakukan oleh Tuhan berkata bahwa kalau kamu mau melihat ini, kalau kamu mau melihat dan menikmati kepuasan yang berlimpah-limpah dari Tuhan, kamu harus meninggalkan dosa. Dosa apa yang hari ini kita lakukan? Dosa apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan dari sepanjang bulan Januari, Februari? Baik, secara sadar kita lakukan lewat sikap kita, tindakan dan perbuatan kita, pikiran kita, perasaan kita. Tuhan mengingatkan kita sebelum kita memasuki tahun 2021. Mari kita introspeksi diri kita, mau memperbaiki diri kita. Kita mau tanggalkan, kita mau lepaskan semua dosa-dosa yang merupakan penghambat, penghalang bagi kita. Firman Tuhan di sana dengan berkata demikian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian, kawanan kambing domba lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorak dan bernyanyi. Jadi saya mau tekankan kepada kita semua bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Masa boleh berubah, tetapi janji Tuhan iya dan amin. Dosalah yang menghambat kita sehingga kita tidak menikmati kepuasan yang berlimpah-limpah yang disediakan oleh Tuhan. Bangsa ini diingatkan oleh Nabi Yeremia sebelum mereka dibuang ke dalam pembuangan. Tuhan memakai Yeremia mengingatkan mereka bahwa supaya mereka terus menikmati dan tiada bukan. Mereka harus mengakui dosa pelanggaran mereka di hadapan hadirat Tuhan. Firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sudah bergumul, kita mungkin sudah berdoa, tetapi kita tidak pernah mengalami kepuasan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Bahkan kita tidak menikmati Tuhan. Bahkan kita bersungut-sungut, kenapa Tuhan tidak pernah menjawab doa saya? Firman Tuhan di dalam Yakobus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sana dengan jelas firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Yakobus pasalnya yang ke 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan di sana berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita melihat di sini bahwa penghambat, penghalang sehingga kita tidak menikmati kepuasan sejati yang disediakan Tuhan secara berlimpah-limpah. Baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam studi kita, baik di dalam karir kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dosa dan pemberontakan yang kita lakukan terhadap Tuhan. Mari sebelum kita memasuki tahun 2021, kita mau menanggalkan semua dosa kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita, dan kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau kembali saja kepada Tuhan. Kita minta pengampunan yang dari Tuhan. Dan kita akan menikmati kepuasan yang luar biasa. Sebab firman Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tetapi yang merupakan penghambat, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak menikmati kepuasan yang berlimpah-limpah yang disediakan oleh Tuhan, adalah dosa dan kejahatan kita. Sekali lagi, mari kita evaluasi. Saya tidak tahu dosa apa yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan, yang menjadi penghambat Bapak Ibu tidak menikmati kepuasan sejati yang berlimpah-limpah yang disediakan oleh Tuhan. Mari kita evaluasi dan kita perbaiki diri untuk memasuki tahun yang baru yang dipersiapkan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan berkat yang baru dan janji yang baru yang sudah Dia siapkan bagi kita semua. Tetapi kembali lagi, mari tanggalkan dosa kita, pelanggaran kita. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, supaya kita bisa menikmati kepuasan yang berlimpah-limpah yang dari Tuhan. Di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan dengan jelas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mau supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengandalkan Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Tetapi ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan,
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua, rahasia supaya kita menikmati kepuasan yang berlimpah-limpah adalah mengandalkan Tuhan. Yeremia di sini mengkontraskan antara orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan orang yang mengandalkan Tuhan. Dia kontraskan dua poin ini. Orang yang pertama yang tidak mengandalkan Tuhan dan lebih mengandalkan keadaan dirinya, lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa segala upaya, segala usaha yang dia lakukan, yang dia kerjakan, justru tidak mendatangkan kebaikan. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan berkata, ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Jadi kalau saya bahasakan dalam bahasa saya bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan adalah orang yang paling malang di dalam dunia ini. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab upaya apapun yang dia lakukan, itu pasti akan mengalami yang namanya tanpa krisis pun, dia akan mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, itu sekalipun krisis, dia akan mengalami yang namanya kepuasan yang berlimpah-limpah yang datang dari Tuhan. Mengandalkan Yesus Kristus. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang begitu luar biasa, banyak orang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saya tidak perlu lagi Tuhan. Toh saya mampu, toh saya sanggup. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Tuhan Yesus Kristus, bahwa lambat atau cepat, cepat atau lambat, orang yang tidak kekeringan, dia akan mengalami yang namanya kekosongan batin. Dia akan mengalami yang namanya kegersangan batin. Dia akan mengalami yang namanya masa paceklik. Masa yang namanya masa kesulitan, dia frustrasi. Sehingga akhirnya membuat dia stres. Sehingga akhirnya membuat menyalahkan diri. Ada begitu banyak orang yang hari ini tidak mengandalkan Tuhan. Mereka kecewa dengan titel mereka, dengan gelar mereka, dengan kedudukan mereka, dengan jabatan mereka. Awalnya mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka dengan begitu bangga bahwa dengan gelar, titel, pangkat, jabatan, kedudukan yang mereka terima, mereka bisa menyelesaikan semua masalah. Mereka bisa menghadapi semua tantangan. Tetapi realita yang ada justru berbalik. Sehingga akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang stres. Akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang depresi. Akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang putus asa. Dan menyalahkan dirinya. Mengapa saya sekolah tinggi-tinggi? Mengapa saya punya gelar tinggi-tinggi? Tetapi masalah, pergumulan, persoalan saya tidak mampu menyelesaikan. Bahkan ada orang yang lebih mengandalkan apa? Kekayaan. Harta, uang, materi. Mereka, saya bisa delegasikan kepada 7 turunan. Tetapi realita yang terjadi hari ini Bapak Ibu, dengan COVID-19, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang punya banyak uang tidak bisa kemana-mana. Dan akhirnya apa? Stres, depresi. Tingkat tinggi begitu luar biasa. Kita lihat, kita tidak ada satu orang pun kecanggihan ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa tidak mampu memprediksi bahwa akan terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Hingga hari ini, bahkan sebentar lagi kita memasuki tahun 2021. Kita melihat bahwa kecanggihan teknologi, bahkan kekayaan, Bapak Ibu, itu tidak mampu memberikan pertolongan tiap orang ketika diperhadapkan dengan yang namanya masalah, ketika diperhadapkan dengan yang namanya krisis. Awal COVID-19 terjadi di Cina, ada begitu banyak orang yang stres dan akhirnya datang ke rumah sakit. Dia berkata kepada dokter, "Pak dokter, tolong sembuhkan saya. Saya akan mampu membayar Bapak. Berapapun yang Bapak minta, saya akan bayar." Tetapi apa yang terjadi? Ini cerita di luar negeri Bapak Ibu. Orang yang mengalami kanker dan tidak disembuhkan Bapak Ibu. Tidak dapat disembuhkan. Dia menghamburkan uang. Untuk apa? Kekayaan. Hidupnya. Karena dia lebih mengandalkan uang. Dia berpikir dengan uang dia mampu membeli kesehatan. Dia berpikir dengan uang dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi realitanya tidak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hanya bisa tetap survive, kokoh, ketika kita memasuki tahun 2021 dengan tetap mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya adalah Tuhan Pak Misre. Caranya satu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Berdoa. Langkah praktisnya kita mengandalkan Tuhan. Menyadari bahwa kita terbatas, menyadari bahwa kita buat apa-apa. Dan kita mau datang menghampiri Dia dengan doa. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Berseru, Tuhan minta kita. Kita meminta kepada Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yeremia pasal yang ke-33. Saya mau bacakan buat kita semua. Supaya kita sama-sama melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini sangat amat. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan dengan nyata di sana berkata demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, langkah kita di dalam mengandalkan Tuhan bukan menjadi orang yang pasif, orang yang hanya tinggal duduk dan tidak melakukan sesuatu. Tetapi kita harus aktif mencari sang sumber pertolongan sejati. Bukan kepada para peramal, bukan kepada orang pintar, bukan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Keluarga kita, teman kita, sahabat kita pun tidak akan mampu menolong kita. Ketika kita di 2020, ketika keluarga kita terpapar COVID, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Teman, sahabat, kita tidak diizinkan untuk masuk. Ketika mereka masuk ke rumah sakit, ketika mereka sudah dikarantina. Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa hanya satu-satunya mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, kita akan mengalami yang namanya kepahitan. Ketika kita meminta pertolongan kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan kita tidak menjadi kerinduan kita, harapan kita, kita pasti mengalami yang namanya kekecewaan. Kita bahkan bisa membuat hubungan antara teman, sahabat, keluarga, itu bisa ada yang namanya keretakan di tengah-tengah kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu tidak ada cara lain, hanya mengandalkan Tuhan. Berserulah kepadaku, firman Tuhan berkata. Jangan berseru ini Bapak Ibu saudara sekalian. Siapa yang menjadi satu-satunya sandaran hidup Bapak Ibu saudara sekalian? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya krisis. Sebab firman Tuhan, Bapak Ibu dengan jelas. Ketika saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita berseru kepada Tuhan, Dia berkata bahwa Dia akan menjawab. Kalau kita berseru kepada sesama kita, teman kita, justru kita bisa hadir mereka. Kita bisa menjadi bahan omongan mereka. Kita bisa menjadi bahan ledekan. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita. Dia yang mendesain saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia yang menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, burung pipit yang tidak menabur, Dia pelihara, apalagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Burung pipit, kata firman Tuhan, itu tidak berharga. Tetapi kita tidak pernah melihat burung pipit yang tidak berharga dibiarkan Tuhan mati kelaparan. Karena itu apapun menjadi pergumulanmu di tahun 2020 yang belum terrealisasi, membuat engkau jauh dari Tuhan, membuat engkau melupakan Tuhan, membuat engkau meninggalkan Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Malam hari ini sebelum kita memasuki tahun 2021, Tuhan mengajak kembali saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku. Yesus menjaminkan dirinya. Marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan sejati datang dari satu-satunya sumber sejati yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya, itu Yesus Kristus Tuhan. Supaya kita mengalami yang namanya kepuasan secara berlimpah-limpah hanya ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Kita harus berdoa, berseru. Dia akan menjawab. Firman Tuhan, Dia akan menjawab. Bahkan Dia juga berkata, Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, persoalan, tantangan hidup, seringkali akal kita ini terbatas. Seringkali Bapak Ibu kita terbatas di dalam segala hal, dan kita tidak mampu menyelami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita.
Tetapi saat-saat kita diperhadapkan dengan krisis dan kita datang mengandalkan Tuhan dengan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri berkata kepada kita melalui firman-Nya, Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang kecil. Tuhan sendiri akan memberitahukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, solusinya seperti ini nak, ini jalan keluarnya seperti ini nak, masalahmu seperti ini nak, tetapi ada solusi, ada jalan keluar, ada jawaban. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat yang 13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Di saat engkau dicobai, engkau diberikan jalan keluar. Ada amin Bapak Ibu? Kita dicobai Bapak Ibu. Yes. Tetapi pencobaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Ada intervensi ilahi ketika kita mengandalkan sang sumber ilahi yang mengintervensi setiap kehidupan kita. Dengan berseru kepadanya. Dia akan memberitahukan kita sehingga kita tidak panik. Sehingga kita tidak goyah. Sehingga kita tidak mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi kita bertanya bagaimana caranya Tuhan saya menyelesaikan masalah ini. Bagaimana caranya Tuhan saya keluar dari proses pergumulan hidup seperti ini. Bukan mengapa, tetapi bagaimana. Sehingga di sana ada solusi. Sehingga di sana ada jawaban. Sehingga kita menikmati kepuasan hidup yang berlimpah-limpah yang disediakan oleh Tuhan. Lebih jelas di sana firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka aku akan memberikannya kepadamu. Barang siapa meminta, ia menerima. Barang siapa mencari, ia mendapat. Barang siapa mengetuk, pintu dibukakan baginya. Ini janji firman Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama, berdoa. Tetapi yang kedua juga Bapak Ibu membaca kebenaran firman Tuhan. Membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi bukti kita mengandalkan Tuhan tidak hanya sekedar berdoa. Tetapi juga membaca, merenungkan, mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah menjadi satu-satunya pedoman. Hanya firman Tuhan satu-satunya pelita. Hanya firman Tuhan satu-satunya yang mampu mengarahkan langkah hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, tantangan, dan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, studi kita, bahkan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan di tahun 2021. Hanya firman Tuhan yang mampu mengarahkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menikmati yang namanya kepuasan yang berlimpah-limpah yang disediakan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan dalam Mazmur 105 firman Tuhan ayat 105 di sana firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita Bapak Ibu, tanpa firman kita tersesat. Hanya firman Tuhan yang mampu menerangi pikiran kita, akal kita, perasaan kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Hanya ketika kita membaca yang namanya kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur sepanjang tahun 2020 kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Bersama jemaat kami katam dan akan memulai lagi di tahun 2021 dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Di bulan Desember 2021. Hanya firman Tuhan Bapak Ibu. Orang berkata, Pak misalnya Bapak kok tenang-tenang baik. Saya tenang-tenang baik bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, tetapi karena kebenaran firman Tuhan yang perlu kita pegang menjadi pedoman. Sebab firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi pelita yang mengarahkan kita, tetapi menjadi terang bagi jalanku. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mengamalkannya dalam kehidupan kita, kita akan melihat hal-hal yang sulit Tuhan ubah menjadi hal-hal yang tidak sulit. Kita akan melihat perkara-perkara besar, firman Tuhan berkata. Perkara-perkara besar akan dipercayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan akan mengubah yang namanya kepahitan menjadi kemanisan. Tuhan akan mengubah yang namanya ketidakmungkinan menjadi mungkin. Bagi kita yang membaca, merenungkan, dan mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mau melihat dan menikmati kepuasan yang berlimpah-limpah di tahun 2021. Praktikan dan lakukan ini. Dan Bapak Ibu akan dibawa naik, bukan turun. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 di sana Bapak Ibu. Saya mau bacakan buat kita semua Bapak Ibu karena ini akhir tahun. Mazmur 1 ayat 3 firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya
ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja orang yang mengandalkan Tuhan dengan berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi mau melihat kepuasan yang berlimpah-limpah yang disediakan oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan harus dibaca. Doa dan baca firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Lakukan ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita bisa menikmati kepuasan yang berlimpah-limpah di tahun 2021. Poin yang ketiga Bapak Ibu adalah pegang teguh janji Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan. Bapak Ibu, poin yang pertama mungkin kita sudah lakukan. Saya sudah menjauhi dosa Pak Misrai. Saya sudah mengandalkan Tuhan dengan berdoa, dengan membaca, mengamalkan firman Tuhan. Tetapi poin yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita pegang erat-erat janji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi resolusi Bapak Ibu saudara sekalian di tahun 2021. Kita masing-masing sebelum memasuki tahun 2021, ada resolusi-resolusi dari Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita catat. Resolusi kita yang mungkin gagal di tahun 2020, kita bisa mencatat ulang lagi. Kita mau mengambil, kita mau membuat resolusi-resolusi. Resolusi yang kita buat dengan dasar karena ada janji Tuhan yang kita pegang secara teguh. Janji Tuhan ini harus kita erami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan ini Bapak Ibu betul-betul harus kita erami. Resolusi yang harus kita buat Bapak Ibu karena kesadaran dan keyakinan kita bahwa janji Allah itu ya dan amin. Dia akan menggenapi, dia akan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi berhasil. Masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mau yang instan. Banyak orang mau langsung dia berdoa hari ini terjadi, mujizat terjadi. Banyak orang Bapak Ibu hari ini kita dicekoki dengan begitu banyak hal yang hari ini instan. Kita dulu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dulu, saya secara pribadi Bapak Ibu dulu pingin minum air panas, itu harus dimasak dulu airnya Bapak Ibu. Dimasak dulu, setelah itu air mendidih, setelah itu air mendidih Bapak Ibu itu harus didiamkan dulu. Setelah didiamkan Bapak Ibu beberapa saat baru kemudian air itu saya teguh. Tapi hari ini Bapak Ibu, air kita mau minum air kapan saja, sudah tersedia dalam kemasan-kemasan yang ada. Sehingga dengan mudah Bapak Ibu kita langsung, ketika kita haus kita langsung menyeduh air tersebut. Masakan Bapak Ibu, ketika kita tidak masak hari ini di rumah istri nggak masak, kita tinggal datang pesan di warung, semua sudah tersaji dengan baik. Tinggal kita punya uang atau tidak, segala sesuatu Bapak Ibu tersaji begitu luar biasa. Segala sesuatu hari ini memanjakan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga kita tidak mau masuk lagi di dalam yang namanya proses. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel dalam bagian firman Tuhan ini sudah dimanjakan oleh Tuhan begitu luar biasa, menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka juga tidak mungkin karena tidak mengalami bagaimana proses demi proses perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir selama 40 tahun di padang pasir. Bagaimana mereka diproses karakter mereka, sikap mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka. Mental mereka yang masih tetap mental budak itu ingin diproses oleh Tuhan. Mereka tidak pernah mengalami itu semua. Dan mereka tinggal masuk dan menikmati tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Membuat bangsa Yehuda ini akhirnya apa Bapak Ibu? Tidak lagi memegang janji Tuhan. Dia lebih memegang kepada apa Bapak Ibu? Janji-janji dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang ada di sekelilingnya. Dia lebih menyandarkan harapan-harapannya kepada Allah-Allah asing. Kepada hal-hal yang ada di sekeliling mereka. Sehingga apa Bapak Ibu? Mereka sudah tidak peka lagi terhadap yang namanya janji Tuhan. Sehingga ketika Nabi Yeremia datang dan menubuatkan
bahwa ketika mereka sudah tidak lagi berpegang kepada janji firman Tuhan, maka mereka akan dibuang. Mereka akan mengalami yang namanya pembuangan. Tetapi apa yang kita lihat karena dosa dan karena tidak mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, mereka mengabaikan semua pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka berkata bahwa Nabi Yeremia ini mengada-ada. Nabi Yeremia ini iri. Nabi Yeremia ini adalah nabi palsu. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada janji mula-mula, janji yang dijanjikan oleh Allah Abraham, Allah Ishak kepada mereka, bahwa ketika mereka tetap berpaut kepada janji Tuhan, maka Tuhan akan membuat mereka menjadi sukses dan berhasil. Tuhan akan membawa mereka sehingga mereka menikmati kepuasan yang tidak hanya sesaat, kepuasan yang tidak hanya sementara, tetapi kepuasan yang berlimpah-limpah setiap saat, setiap menit, setiap waktu. Ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka bahkan mengancam Bapak Ibu untuk membunuh Nabi Yeremia. Untuk membunuh Nabi Yeremia. Bahkan Yeremia akhirnya berdoa, Tuhan tolong saya, biarlah orang-orang mengejar aku menjadi malu. Ayat yang ke-18. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Kita melihat begitu luar biasa, begitu bebalnya bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa bebalnya bangsa ini, sehingga mereka mencoba untuk menyadarkan Nabi Yeremia, menghilangkan nyawanya. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Yeremia, luar biasa bagaimana Yeremia mengalami penderitaan demi penderitaan yang tidak seharusnya dialami. Allah ingin untuk memperingatkan bangsa Yehuda untuk kembali kepada janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah situasi krisis COVID yang hari ini melanda dunia, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Entah di dalam rumah tangga, entah di dalam bisnis, entah di dalam usaha, entah di dalam studi, entah di dalam pelayanan, entah di dalam apapun itu. Malam hari ini sebelum kita memasuki tahun 2021, pesan firman Tuhan adalah pegang terus janji Tuhan. Ketika kita memegang janji firman Tuhan, akan teman-teman kita yang akan datang mempengaruhi kita. Ada rekan-rekan kita, ada keluarga kita, ada sobat kita, ada orang-orang yang di sekeliling kita akan mencoba menggoyahkan apa yang kita yakini. Bapak Ibu, saya mau tekankan kepada kita, jangan pernah goyah. Sebab janjinya iya dan amin. Sekali dia berjanji, dia akan menepati semua janji firman Tuhan. Kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah goyah. Pegang terus janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, imani bahwa apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian imani itu akan Tuhan buat berhasil. Sebab firman Tuhan di sini Bapak Ibu yang dikasihi, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 saya ingin bacakan buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini berbunyi demikian. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memincanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekali lagi saya bacakan buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Pegang teguh janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Pegang terus janji Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan dengan begitu banyak janji. Tuhan mau resolusi-resolusi Bapak Ibu Saudara sekalian, catat malam hari ini. Ini resolusi saya. Kita pingin apa? Berhasil. Kita pingin sukses. Kita pingin melayani Tuhan. Kita pingin berubah. Kalau tahun 2020 kita belum berubah, kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Kita mau buat resolusi pada malam hari ini dengan dasar keyakinan bahwa saya pegang janji Tuhan. Secara manusia saya nggak mampu. Secara manusia saya tidak sanggup. Tetapi saya percaya bahwa dengan kekuatan Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan, dengan pertolongan dari Roh Kudus, saya akan dimampukan Tuhan
untuk mengubah hidup saya yang tadinya hidup di dalam dosa, hidup dalam pemberontakan, hidup di dalam berbagai macam kamuflase, hidup dalam bertopeng, hidup di dalam melakukan berbagai macam tindakan-tindakan percabulan, perzinahan, dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Ketika saya mau berbalik, ketika saya mau bertobat, ketika saya insaf, saya sadar, saya mau kembali kepada Tuhan. Janji Tuhan, Dia akan memampukan saya. Dia akan menolong saya, mengubahkan hidup saya menjadi orang yang menjadi lebih baik dari tahun 2020. Resolusi apa lagi Bapak Ibu yang mau Bapak ingin buat? Bapak Ibu mungkin rindu supaya di dalam rumah tanggamu terjadi yang namanya perdamaian, terjadi namanya ada sukacita, ada surga-surga yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin rumah tanggamu sedang bermasalah karena banyaknya tekanan dari luar, dari dalam. Saya mau katakan pada malam hari ini, buat terus resolusi. Malam hari ini Tuhan, saya percaya bahwa secara manusia saya tidak sanggup, saya tidak mampu, tetapi malam hari ini saya membuat resolusi 2021 saya mau hidup ada surga di dalam, menghadirkan surga di dalam rumah tangga saya. Mungkin pekerjaan kita yang mungkin bergumul dengan pekerjaan. Saya sudah berdoa di tahun 2020 tapi saya belum melihat ada realisasi. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang janji Tuhan. Resolusinya sekalipun ada terjadi masalah, pergumulan, persoalan di tahun 2021, Tuhan akan membawa Bapak Ibu Saudara sekalian naik, keluar dan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian berpegang dan berpaut sepenuhnya kepada firman Tuhan. Studi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Saya mau dipakai Tuhan untuk memenangkan begitu banyak jiwa. Tulis, buat resolusimu. Bahkan kau mungkin memiliki kerinduan untuk apa? Mempunyai rumah, mempunyai mobil, mempunyai uang banyak, pemasukan dan lain sebagainya, membuka usaha. Tulis resolusi, buat janji Tuhan, komitmen. Oh, saya mau tetap memegang janji Tuhan. Dunia boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat yang 8, firman Tuhan di sana dengan jelas berkata, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Dia tidak berubah, Dia juga tidak akan pernah berubah. Janji-janjinya tidak akan pernah berubah. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau tetap berpegang teguh kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini menyambut tahun baru 2021. Bagaimana supaya kita bisa menikmati kepuasan yang berlimpah-limpah. Poin yang pertama adalah jauhilah dosa. Apapun bentuknya. Jauhi itu dari dalam rumah tanggamu, dari keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, apapun itu. Dunia di mana kita hidup hari ini sudah terkontaminasi dengan DOSA. Kita dipanggil untuk menjadi garam. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Menjadi terang, menjadi garam. Inilah panggilan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jauhi dosa bila ingin mau melihat karya kuasa Tuhan dinyatakan dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, studimu. Jauhi dosa. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya bisa menikmati kepuasan yang berlimpah-limpah. Tuhan mau mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia Bapak Ibu akan kecewa. Mengandalkan manusia Bapak Ibu akan dibuat menjadi kepahitan. Sehingga akhirnya meninggalkan Tuhan. Bahkan menebar yang namanya kepahitan kepada semua orang. Tuhan memanggil kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa. Dengan apa? Dengan membaca dan merenungkan serta mengamalkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan mau bagaimana supaya kita bisa menikmati kepuasan yang berlimpah-limpah. Tuhan mau kita pegang teguh janji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini motivasi kita memasuki tahun 2020. Satu dengan semangat yang baru, harapan yang baru, spirit yang baru di dalam mengiring Kristus, di dalam berkreasi maupun bersaksi bagi dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.